Hai, ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan reaksi reduksi oksidasi. Cek this video. Reaksi reduksi oksidasi untuk kimia kelas 10 semester genap. Perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi atau sering disebut redox. Konsep reaksi redoks ini ada 3. Yang pertama, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Reduktor itu adalah zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Contoh, pada reaksi Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Perhatikan di sini, ini yang saya beri warna biru. Fe2O3 sebelum bereaksi dia mengikat oksigen, tapi setelah bereaksi oksigennya terlepas. Maka Fe2O3 adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan ini perhatikan untuk CO yang berwarna orange, sebelum bereaksi O-nya hanya berjumlah 1, sedangkan setelah bereaksi O jadi 2, artinya dia mengikat oksigen ya. Nah, CO di sini disebut sebagai reduktor. Contoh yang kedua, Cr2O3 plus 2Al menjadi 2Cr plus Al2O3. Nah, Cr2O3 di sini awalnya dia mengikat oksigen atau sebelum bereaksi berikatan dengan oksigen. Setelah bereaksi ternyata oksigennya terlepas, maka Cr2O3 ini sebagai zat yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Al yang tadinya tidak mengikat oksigen, kemudian setelah bereaksi ternyata dia mengikat oksigen, Al di sini disebut sebagai reduktor. Oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Kalau reduksi pelepasan oksigen, untuk oksidasi yaitu pengikatan oksigen. Oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Contoh, 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Perhatikan Fe yang saya warnai biru ini, sebelum bereaksi dia tidak mengikat oksigen. Setelah bereaksi berikatan dengan oksigen. Maka Fe disebut sebagai zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan O2 di sini sumber oksigennya, maka dia disebut sebagai oksidator. Contoh yang kedua, ZNS 2ZNS plus 3O2 menjadi 2ZNO plus 2SO2. Perhatikan ZNS yang saya warnai biru ini, sebelum bereaksi dia tidak mengikat oksigen. Setelah bereaksi Zn mengikat oksigen, S juga mengikat oksigen. Maka ZNS itu sebagai zat yang mengalami reaksi oksidasi, sedangkan O ini sebagai sumber oksigennya, maka dia sebagai oksidator. Nah, konsep yang kedua ini lebih umum lagi, bukan lebih umum, maksudnya lebih meluas lagi. Kalau tadi hanya berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, jadi menurut konsep yang pertama kalau nggak ada oksigennya berarti dia bukan reaksi redoks. Tapi untuk konsep yang kedua ini bisa dikatakan reaksi redoks kalau dia atau konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Sedangkan reduktor adalah zat yang melepaskan elektron atau zat yang mengalami oksidasi. Ingat ya, untuk konsep yang kedua reduksi adalah pengikatan elektron. Jangan tertukar karena konsep yang pertama reduksi itu pelepasan oksigen. Sedangkan untuk
konsep yang kedua atau perkembangan yang kedua itu reduksi adalah sebagai pengikatan elektron. Contoh, Cl2 plus 2 elektron menjadi 2Cl min. Nah, perhatikan kalau dia elektronnya sebelum tanda panah, berarti ini adalah reaksi reduksi karena dia mengikat elektron. Kalau elektron sebelum tanda panah berarti mengikat elektron. Maka zat yang mengalami reduksi adalah Cl. Ini yang saya warnai merah. Ca2 plus 2 elektron menjadi Ca. Nah, sama seperti nomor 1, zat yang mengalami reduksi adalah Ca2+. Perhatikan juga elektronnya ada di sebelah kiri, berarti ini adalah reaksi reduksi. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Oksidator itu zat yang mengikat elektron atau zat yang mengalami reduksi. Contohnya, K menjadi K++ elektron. Nah, elektronnya ada di sebelah kanan atau setelah tanda panah, berarti ini melepas elektron. Maka K yang saya warnai biru ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron, maka Cu di sini adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk perkembangan yang kedua ini, loh kok dari tadi nggak ada oksidatornya, nggak ada reduktornya? Karena yang saya tuliskan di sini adalah reaksi satu-satu, reaksi oksidasi saja dan reaksi reduksi saja. Ketika reaksi itu bergabung menjadi satu, maka dikatakan reaksi redoks. Baru di situ nanti kita bisa tentukan siapa oksidatornya dan siapa reduktornya. Perkembangan yang ketiga konsepnya yaitu reaksi redoks berdasarkan pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini lebih meluas lagi ya, lebih umum lagi, nggak terikat pada oksigen dan tidak terikat pada elektron, tapi dilihat dari pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau biloks adalah muatan yang dimiliki oleh suatu atom bila berikatan dengan atom lain. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Jadi untuk konsep yang ketiga, reaksi reduksi adalah reaksi penurunan biloks. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Contoh, 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Di sini biloks S dalam SO3 itu plus 6. Setelah bereaksi biloksnya jadi plus 4. Maka biloks S turun ya, karena dari plus 6 ke plus 4 itu berdasarkan garis bilangan dia turun. Oleh karena itu SO3 mengalami reaksi reduksi. Nah, selanjutnya yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Contohnya, 4FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3, di mana biloks Fe sebelum bereaksi plus 2, setelah bereaksi plus 3. Nah, biloks Fe dari plus 2 ke plus 3 naik ya. Oleh karena itu FeO mengalami oksidasi. Nah, jika suatu reaksi kimia mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus dalam satu reaksi, maka reaksi tersebut disebut reaksi reduksi oksidasi atau yang disingkat dengan reaksi redoks. Tapi kalau dalam suatu reaksi cuma ada reaksi oksidasi saja atau reaksi reduksi saja, ya berarti itu cuman bukan reaksi redoks. Reaksi reduksi atau reaksi oksidasi, bukan reaksi redoks. Tapi kalau dalam satu
persamaan reaksi ada kedua reaksi itu, reduksi dan oksidasi, maka disebut reaksi. Jika dalam satu reaksi ada kedua reaksi tersebut, yaitu reduksi dan oksidasi, maka disebut sebagai reaksi redoks. Contoh, 4 FeO plus O2 menjadi 2 Fe2O3. Ini bukan reaksi redoks. Kenapa? Di sini yang berubah biloksnya hanya Fe. Dari plus 2 menjadi plus 3. Maka plus 2 menjadi plus 3 kan naik ya. Berarti ini adalah reaksi oksidasi saja, bukan redoks. Yang kedua, Fe2O3 plus 3CO menjadi 2 Fe plus 3CO2. Ini dikatakan reaksi redoks. Kenapa? Di sini Fe biloksnya dari plus 3 menjadi 0, turun, berarti dia mengalami reduksi, sedangkan C dari plus 2 menjadi plus 4, naik, dia mengalami oksidasi. Jadi dalam satu persamaan reaksi ada reaksi oksidasi dan reduksi, itu dikatakan reaksi redoks. Loh, kok bisa itu biloksnya dapatnya sekian, itu biloksnya dapatnya sekian? Dalam menentukan biloks itu ada aturannya yang akan saya bahas di video selanjutnya. Terus tonton video saya. Terima kasih. Bye.